Salam Sobat OJ semua. Sudah berminggu-minggu ternyata invasi Rusia terhadap Ukraina membawa dampak yang cukup serius. Sampai sekarang, Rusia dan Ukraina terus bersitegang dengan mengirimkan terus beberapa tentara lengkap dengan armada tempur dan segala perlengkapan perangnya. Seperti yang Sobat tahu juga, karena Rusia sebagai salah satu negara yang memiliki pesawat tempur tercanggih. Banyak kabar beredar bahwa Rusia bisa saja menaklukkan pasukan udara Ukraina. Ada kabar yang tersiar juga dari beberapa media, apakah benar Su-30 Rusia baru-baru ini menembak jatuh pesawat tempur Su-27P Ukraina. Asal Sobat tahu, pesawat tempur Ukraina jatuh dan terbakar pada beberapa minggu yang lalu setelah pertempuran. Diketahui militer Ukraina mengkonfirmasi kecelakaan itu, meskipun Kyiv belum mengungkapkan secara pasti apa yang terjadi. Pejuang Ukraina jatuh di atas Orikhiv, di Oblast Zaporizhzhia. Dan itu kemungkinan jatuh oleh pesawat tempur Rusia, apakah mungkin jet tempur Su-30? Ketegangan antara dua angkatan udara telah meningkat di wilayah Donbas dalam beberapa hari terakhir. Ternyata dengan MiG-29 Ukraina ditembak jatuh di dekat Sloviansk di Republik Rakyat Donetsk yang separatis. Dan tidak jelas jenis pesawat tempur apa yang menghancurkan MiG, tetapi tampaknya pilot Rusia telah meningkatkan kinerja mereka di atas langit Donbas. Mereka biasanya memiliki pesawat superior dengan teknologi modern. Tetapi pada tahap awal perang, Ukraina menunjukkan keberanian dan keterampilan dogfighting yang sangat baik. Su-30 adalah kuda pejantan di kandang pesawat tempur Rusia. Moskow mengandalkan pesawat tempur ini untuk memimpin angkatan udaranya dalam pertempuran udara di Ukraina. Ternyata ini berevolusi dari pesawat tempur Su-27. Su-30 SM varian yang paling umum, dianggap sebagai pesawat tempur generasi keempat plus, dan melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 2012 silam. Su-30 SM memiliki dua mesin Saturnus AL-31FP yang memungkinkan kecepatan Mach 2. Su-30 SM memiliki jangkauan yang sangat baik dan dapat menerbangkan misi tempur selama 5 jam lebih. Pengisian bahan bakar dalam penerbangan meningkatkan waktu penerbangannya menjadi 10 jam. Teknologi avionik dan sensornya lebih baik daripada iterasi pesawat tempur sebelumnya. Sistem komunikasi ditingkatkan, dan memiliki pot jamming yang sangat mumpuni. Su-30 SM membawa rudal udara ke udara dan udara ke permukaan, selain bom yang dipandu laser canggih. Rusia memiliki sekitar 100 Su-30 SM dan teknologi yang sulit dilacak dalam perang Rusia-Ukraina. Kedua belah pihak mengumumkan kemenangan, tetapi ternyata banyak dari pejuang yang jatuh karena mungkin terkena rudal darat ke udara. Pihak Rusia juga mengklaim mereka telah menembak jatuh sebanyak 179 pesawat tempur, sementara Ukraina sangat yakin mereka telah menembak jatuh sekitar 206 pesawat tempur Rusia. Dan angka-angka ini sulit untuk dikonfirmasi. Setelah begitu banyak kerugian, Rusia juga memutuskan untuk menerbangkan beberapa pesawat tempur dan pembomnya di luar wilayah Ukraina dan meluncurkan rudal standoff. Ini telah mengurangi jumlah jet yang ditembak jatuh. Para pilot Ukraina biasanya menerbangkan pesawat tempur mereka ke udara dengan cepat. Banyak pilot Ukraina juga, bahkan tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu di berbagai penerbangan. Mereka sering menantang lebih banyak para pejuang-pejuang musuh. Pilot dari Rusia memiliki lebih banyak pengalaman tempur, setelah punya pengalaman terbang di langit Suriah. Tetapi misi-misi itu sering kali merupakan pengeboman yang tidak mendapat perlawanan dari sistem pertahanan udara musuh. Kini berbeda dengan misi di Ukraina, mereka harus berurusan dengan pencegat anti pesawat dari darat dan menentukan pilot Ukraina yang berjuang untuk melindungi tanah air mereka. Pada awal perang, Rusia berjuang dalam pertempuran udara melawan Ukraina. Dan sepertinya mereka sudah menyesuaikannya. Mereka sekarang menggunakan bom dan rudal udara ke permukaan terhadap posisi Ukraina, dengan dukungan teknologi udara jarak dekat. Mengenai laporan tentang pesawat tempur Su-27P Ukraina yang ditembak jatuh dapat menandakan fase pertempuran udara yang berbeda. Di mana Rusia menjadi lebih baik dalam pertempuran udara dan mampu menjelajah ke wilayah udara Ukraina dengan sesuka hati yang akhirnya mencapai dominasi udara yang mereka miliki. Dan mulai ada fase perang Donbas, berarti dapat lebih banyak jet tempur dari kedua belah pihak naik ke langit saat pertempuran darat mencapai tahap kritis. Dengan begitu, pertempuran udara menjadi lebih sangat menentukan dominasi wilayah. Dan ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan saat perang berlanjut. Perang Rusia dan Ukraina kini masih berlangsung dengan melibatkan banyak operasi senjata canggih.
Sebut saja operasi anti-tank yang dilakukan di daerah terbuka. Menghadapi hal ini, kedua negara diketahui melakukan dua hal strategi yang lumayan berbeda. Pihak Ukraina diduga memanfaatkan sistem anti-tank portable mereka, seperti halnya rudal Javelin buatan AS. Dan di pihak Rusia sendiri, telah menggunakan keunggulan udaranya dan mengerahkan helikopter serang yang canggih dan mematikan. Di antara itu semua, ada dua helikopter Rusia juga yang diterjunkan. Helikopter itu sangat mematikan, yaitu helikopter serang Kamov K-52 Alligator Hukum B dan Mi-28N Havok. Kedua helikopter ini menjadi mimpi terburuk dari unit lapis baja Ukraina. Seberapa mematikankah kedua helikopter serang milik Rusia ini? Helikopter Mi-28N tampak sangat efektif di ketinggian yang lebih tinggi. Dikarenakan helikopter ini dapat terbang 1640 kaki lebih tinggi dari helikopternya. Dan tak hanya itu, Mi-28N juga diklaim lebih ringan dan mudah saat diterbangkan. Di sisi lain, Kamov K-52 Alligator lebih pendek, tetapi Mi-28N memiliki profil vertikal yang lebih kecil ketika mode Vortex Ring diaktifkan. Lebih dari itu, helikopter kedua lebih stabil, tetapi berbeda dengan K-52, lebih besar dipengaruhi oleh sayap samping saat melayang atau mendarat. K-52 memiliki kemampuan manuver yang sangat baik, tetapi itu juga bisa menjadi bencana besar. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan rotor saling menabrak selama manuver ekstrim. Dan Mi-28 di sisi lain memiliki kemampuan bertahan dari pendahulunya yaitu Mi-24. Di Afghanistan dan Chechnya, beberapa Mi-28 berhasil mendarat dengan selamat, bahkan tanpa rotor yang berfungsi. Dan K-52 memiliki fitur kursi pelontar, yaitu karakteristik yang sangat berguna. Mi-28 lebih terlindungi dibandingkan K-52, tetapi helikopter Kamov lebih gesit. Di K-52, pilot duduk berdampingan, sedangkan di Mi-28, mereka duduk bersama dengan kopilot belakang dan sedikit lebih tinggi. Dalam formasi K-52, pilot dapat bekerja sama dengan lebih mudah, terutama saat pertempuran berlangsung. Tentu saja, pilot Mi-28 memiliki visibilitas yang lebih baik dan peralatan rudal karena kedua helikopter sangat mirip. Meskipun, K-52 memiliki poin lebih sulit untuk dibawa. Helikopter serang Kamov memiliki 6 hardpoint yang dapat membawa muatan maksimum 4.410 pound, dan sedangkan Mi-28 memiliki 4 hardpoint untuk muatan 3.530 pound. Mi-28N Havok dapat membawa 16 rudal Ataka, sedangkan K-52 memiliki kapasitas 12 senjata Whirlwind. Selain itu, persenjataan dasar K-52 meliputi rudal udara ke udara Igla V dan Igla S, dua senjata yang melindungi pesawat dari serangan udara. Perbedaannya, dengan Mi-28N cukup sederhana. K-52 menampilkan peralatan tempur yang lebih modern, sedangkan perangkat Mi-28N secara umum lebih canggih. Mi-28N juga memungkinkan pilot untuk lebih mudah menerima data dalam bentuk visual, plus membagikannya lebih cepat dengan operator terhubung.